Surat Cinta Nusantara, Sepaku, 28 November 2023. Salam Nusantara. Melalui video ini, saya ingin membagikan sebuah pengalaman saya tinggal di IKN, sekaligus ingin menanggapi banyaknya video-video hoaks yang beredar tentang pembangunan IKN. Dari sudut pandang saya, IKN ini adalah solusi yang tepat untuk mengatasi beban Jakarta yang terlalu berat, kemacetan di mana-mana, bahkan ancaman tenggelamnya Pulau Jakarta. Tentu, biaya memperbaiki Jakarta akan sangat mahal daripada membangun ibu kota baru dari nol, karena biaya pembebasan lahan di Jakarta saja sudah selangit. Tentunya IKN akan menjadi pusat pemerintahan, sehingga Jakarta bisa fokus menjadi pusat ekonomi. Saat ini pula, saya sebagai warga Kalimantan merasakan bahwa pembangunan di Kalimantan belum sebanding dengan banyaknya sumber daya alam yang dikeruk untuk memenuhi kebutuhan nasional negara kita. Kalimantan Timur sendiri saja memiliki 46% cadangan batubara nasional. Ada minyak bumi, gas alam, emas, perkebunan kelapa sawit dan karet, serta sumber daya alam lainnya. IKN tentu menjadi salah satu harapan kami adanya pembangunan merata di seluruh Indonesia. Karena letak geografis IKN yang menjangkau daerah timur Indonesia, yang kita tahu selama ini masih jauh tertinggal pembangunannya dibanding Pulau Sumatera dan Jawa yang lebih dekat dengan ibu kota Jakarta. Masih banyak anggapan bahwa IKN merusak hutan, padahal mayoritas lahan IKN seluas 256.000 hektar adalah hutan yang sudah tidak alami lagi, seperti hutan tanaman industri, eukaliptus dan akasia mangium yang ditebang dan ditanam setiap 6 tahun sekali. Dan juga banyak sekali perkebunan kelapa sawit dan karet di wilayah IKN. Dan banyak juga tambang batu bara, baik yang legal maupun ilegal. Dengan adanya IKN, semangat penanaman hutan tropis telah diwujudkan dengan mempersiapkan bibit dari persemaian Mentawir yang memproduksi 15-20 juta bibit per tahunnya. Di lokasi proyek IKN sendiri, saya melihat banyaknya penanaman pohon. Ini untuk mewujudkan visi misi dari pemerintah pusat dan otorita IKN bahwa 65% dari luas lahan IKN haruslah hutan tropis alami. Kemudian 10%-nya adalah lahan untuk pangan dan 25% adalah untuk bangunan. Pembangunan IKN baru bergerak secara masif awal 2023 ini sudah terlihat kemajuan pesat di lapangan. Ada 21 hunian tower untuk pekerja IKN yang telah selesai dibangun, 47 hunian tower ASN Hankam yang mulai dibangun, kemudian ada 16 gedung kementerian koordinator, ada 36 rumah menteri, kemudian kawasan istana kepresidenan yang meliputi beberapa gedung di dalamnya. Bahkan bendungan Sepaku Semoy dan Inteks Sepaku sudah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air baku di IKN. IKN akan menjadi kota yang penuh dengan perdamaian dan toleransi antar umat beragama dan berbagai macam suku bangsa. Hal ini bisa digambarkan dari desain pembangunan rumah ibadah 6 agama yang terletak berdampingan dalam satu kompleks di IKN. Pemerintah pusat dan otorita IKN juga banyak merangkul masyarakat lokal dan tokoh adat agar mereka bisa ikut andil dan jangan hanya menjadi penonton saja dalam pembangunan IKN. Banyak pelatihan dan fasilitas yang telah diberikan untuk kemajuan mereka. Pemerintah telah berupaya maksimal bahwa pembangunan IKN hanya memakai 20% dari APBN. Sisanya akan menggunakan skema KPBU, investasi swasta, BUMN serta BUMD. Tentu jumlah ini masih kalah jauh dibandingkan jumlah biaya untuk proyek strategis nasional di pulau lainnya. Di bulan September dan November, kita telah menyaksikan prosesi groundbreaking pembangunan di IKN oleh investor swasta. Pembangunan meliputi mall, apartemen, hotel,
dan beberapa fasilitas lainnya seperti rumah sakit, sekolah. Itu adalah upaya agar pembangunan IKN tidak memberatkan APBN. Semua antusias dan menyambut baik pembangunan ibu kota Nusantara. Saat ini juga telah dilakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, dan di IKN nantinya akan banyak menggunakan kendaraan listrik dengan berbasis energi dari tenaga matahari. Tentunya IKN akan menjadi kota yang sangat ramah lingkungan dan bisa menjadi percontohan bagi kota-kota di Indonesia dan di dunia. Jalanan di IKN saat ini sedang dilakukan pembuatan terowongan untuk menaruh kabel listrik, fiber optik, pipa air, dan pipa gas, sehingga penataan kota di IKN nantinya akan lebih rapi. Lebar jalanan di IKN pun bervariasi. Ada yang lebarnya 100 meter, 50 meter, 40 meter, 30 meter, bahkan 20 meter. Saya menjadi saksi melihat bahwa jurang belasan meter dalam sekejap saja bisa ditimbun menjadi rata untuk pembangunan jalanan di IKN. Demikian melalui video ini yang bisa saya sampaikan. Saatnya kita sebagai generasi optimis sudah waktunya memberikan sumbangsi pemikiran dan tindakan nyata untuk kemajuan bangsa ini, daripada hanya sekedar mengkritik tapi tanpa solusi. Salam Nusantara, salam Indonesia Maju.